Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Maka wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah selawat kepadanya sallallahu alaihi wa alihi. Ayat suci tersebut berlaku bagi seluruh muslimin, tak terkecuali bahwasanya setiap muslim hendaklah menyampaikan selawat kepada nabinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dua poin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Poin kedua ialah bagaimana dalam berselawat itu dengan adanya penambahan atau pengurangan dalam kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sebab di sana terdapat dai-dai dari kelompok kecil yang baru lahir belakangan. Menurut mereka bahwasanya salawat yang mengandung doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi atau juga salawat yang mengandung tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dengan kata lain, kaum muslimin memiliki bacaan-bacaan salawat seperti salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat badar, dan lain sebagainya. Oleh kelompok kecil tersebut dipandang bid'ah, kufur, dan kemusyrikan. Masalah salawat dengan penambahan tersebut insya Allah akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Poin penting yang ingin kami sampaikan di sini ialah bagaimana salawat dengan pengurangan dalam kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Misalnya seseorang bersalawat tanpa menyebutkan kata al atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tidak sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah riwayat di dalam kitab Sahih Sunan Nasa'i karya Al-Albani, jilid pertama terbitan Maktabatul Ma'arif Linnashri wa Tauzi' Riyadh, halaman 413, hadis riwayat nomor 1291, An Musa bin Talhah qala, riwayat dari Musa bin Talhah, ia berkata, Sa'altu Zaid bin Kharijah, aku bertanya kepada Zaid bin Kharijah. Qala ana sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Zaid menyampaikan aku bertanya kepada Rasulullah. Faqala, kemudian beliau menjawab di halaman berikutnya, Sallu alayya wajtahidu fid du'ai. Bersalawatlah kepadaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Wa qulu, dan ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan komentar Al-Albani, hadis ini sahih. Demikianlah salawat yang ringkas namun sempurna dan tidak ada pengurangan di dalamnya. Salawat ini pun terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Jami'us Sahih karya Al-Bukhari atau yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, ditahqiq oleh Al-Arnaud, juz ketiga terbitan Ar-Risalatul Alamiyah, halaman 31, hadis riwayat nomor 3370. Haddatsana Qais bin Hafsin wa Musa bin Ismail. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya ini membawakan sebuah riwayat dari Qais bin Hafs dan Musa bin Ismail sampai pada apa yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah, sampai pada kalimat faqala sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi faqulna ya Rasulullah. Kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifas salatu alaikum ahlal baiti, bagaimana bersalawat kepada kalian ahlul bait? Fa innallaha qad 'allamana kaifa nusallimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajari kami bagaimana cara mengucapkan salam. Qala, Rasulullah menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkanlah
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Inilah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada para sahabatnya dan seluruh umatnya kaum muslimin. Jika kita kaitkan dengan riwayat yang telah saya bacakan tadi di dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i yang riwayatnya tadi disahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan salawat kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi dengan redaksi yang sama, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, sebagaimana yang dibawakan oleh Bukhari di dalam sahihnya ini. Nah, yang ingin kami sampaikan ialah jika adanya penambahan dalam sholawat itu dianggap bid'ah, bahwasanya sholawat yang memuat doa, pujian, tawasul, dan lain sebagainya dipandang bid'ah oleh sekelompok orang, yang dalam hal ini akan kami sampaikan di kesempatan yang lain. Lalu kami tanyakan kepada mereka, bagaimana dengan pengurangan selawat dan tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana halnya berselawat kepada Rasulullah tanpa menyebutkan keluarga beliau. Mari kita simak penjelasan masalah ini di dalam kitab Al-La'ali'ul Bahiyah karya Al-Syekh Juz 2 terbitan Darul Imam Ahmad, halaman 342. Al-Syekh di dalam kitabnya ini menjelaskan, wa kadzalika fi mas'alatis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi. Demikian halnya dalam masalah salawat kepada Rasulullah. Al-aslu fiha anna salata 'alaihi wa 'ala alihi. Di dalam salawat aslinya adalah bersalawat kepada beliau dan keluarganya sallallahu alaihi wa alihi. Kama jaa dzalika mubayyanan fi hadisi Abi Hamid wa ghairihi fi sahihaini wa ghairihima. Sebagaimana salawat dengan menyertakan keluarga beliau terdapat di dalam hadis Abu Ahmad dan lainnya di dalam Sahihain, yakni Bukhari, Muslim, dan lainnya. Fa innan Nabi sallallahu alaihi wa alihi allamahum an takuna salatu alaihi wa ala alihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengajari mereka agar berselawat kepada beliau dan keluarganya. Mari kita simak penjelasan lainnya di dalam kitab Subulus Salam karya As-San'ani terbitan Darul Hadis Kairo, halaman 270. As-San'ani di dalam kitabnya ini menjelaskan, bal naqulus salata alaihi la tatimmu. Kami katakan salawat kepada beliau saja tanpa menyebutkan keluarganya tidaklah sempurna. Wa yakunul 'abdu mutamassilan biha hatta ya'ti bihadzal lafdhin nabawi alladhi fihi dzikrul ali. Seorang hamba menjadi yang melaksanakan perintah salawat kepada Rasulullah ialah sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, yang mana beliau menyebutkan kata al keluarganya. Li'annahu qala as-sa'ilu kaifa nusalli 'alaika. Karena sahabat yang bertanya kepada beliau, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Fa'ajabahu bil kaifiyati innahas salatu alaihi wa ala alihi. Lalu beliau menjawab cara berselawat itu yaitu selawat kepada beliau dan keluarganya. Faman lam ya'ti bil ali fama shalla alaihi bil kaifiyati allati umira biha. Maka siapa yang berselawat tanpa menyebutkan kata al atau keluarga beliau, berarti dia tidak bersalawat kepada beliau sebagaimana cara yang beliau perintahkan. Fala yakunu mutamassilan lil amri fala yakunu musallian alaihi sallallahu alaihi wa alihi. Dikarenakan dia tidak melaksanakan perintah itu, berarti dia tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sampai pada kalimat wa min huna na'lamu anna hadfa lafdil ali minas salati kama yaqa'u fi kutubil hadithi laysa ala ma yanbaghi. Dari sini kita ketahui bahwasanya menghapus kata al atau keluarga dalam bersalawat kepada beliau sebagaimana didapati di dalam kitab-kitab hadis bukanlah salawat yang semestinya. Wa kuntu su'iltu anhu qadiman fa ajabtu annahu qad sahha inda ahli hadithi bila raibin. Dan pernah saya ditanya tentang masalah ini, lalu saya jawab bahwasanya menurut para ahli hadis tidak diragukan kaifiyatus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi,
bagaimana cara bersolawat yang benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua penjelasan yang telah kita simak tadi, dapat kita rangkum bahwasanya selawat kepada Rasulullah telah diajarkan oleh beliau bagaimana cara berselawat yang benar, dan selawat yang paling ringkas adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Meskipun singkat namun sempurna, karena di dalamnya dengan menyebutkan al atau keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berarti jika seseorang berselawat tanpa menyebutkan kata al atau keluarga Rasulullah, berarti selawatnya tidaklah sempurna, tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, telah melakukan pengurangan dalam berselawat kepada beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.